Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kami dengan bertemakan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Wulan Sujiatri. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Latar belakangnya adalah dalam kegiatan perekonomian dunia banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol dan mengevaluasi setiap perkembangan ekonomi di setiap negara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode-metode statistika untuk mempermudah dalam evaluasi setiap pergerakan ekonomi tersebut. Angka indeks ini sebagai indikator yang penting untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan dalam perekonomian. Di dunia ini banyak hal mengalami perubahan. Perubahan itu bisa berupa peningkatan atau penurunan. Variabel-variabel seperti harga barang, harga jasa, pendapatan, jumlah produksi, jumlah penjualan, suatu saat bisa meningkat dan di saat yang lain juga bisa menurun. Dengan saya sendiri, Lia Amaliatus Solihah dengan NIM 111900599. Angka indeks yaitu angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif satu variabel atau lebih pada waktu tertentu atau tempat tertentu dibandingkan dengan variabel yang sama pada waktu atau tempat yang lainnya, atau angka perbandingan untuk mengukur perubahan variabel yang dinyatakan dalam persentase. Angka indeks digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan variabel yang berkaitan dengan banyak aspek pada kehidupan manusia. Secara garis besar, ada dua macam metode perhitungan. Yang pertama, ada metode tidak tertimbang dan tertimbang. Yang kedua, ada metode perhitungan angka indeks. Untuk angka indeks sederhana atau angka indeks tidak ditimbang, atau bisa disebut juga simple aggressive method, dibagi dalam bentuk agresif, sederhana, dan rata-rata, harga relatif atau agresif relatif. Yang kedua, ada angka indeks yang ditimbang, dibagi menjadi bentuk agresif, sederhana, dan rata-rata, harga relatif tertimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Ainunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks tak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tidak tertimbang ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada angka indeks relatif, ada angka indeks agregatif sederhana, dan juga ada angka indeks rata-rata. Oke, di sini yang pertama ada angka indeks relatif. Indeks sederhana relatif dibagi menjadi dua, yaitu ada A, angka indeks sederhana relatif harga, dan di bawahnya juga ada rumusnya. Dan yang B juga ada angka indeks sederhana relatif kuantitas, dan juga di bawahnya ada rumusnya. Dan di sini keterangan dari rumusnya itu yaitu IT, 0 adalah angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. PT adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T, dan P0 adalah harga masing-masing produk pada tahun dasar. QT adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T, dan Q0 adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Dan yang kedua itu ada angka indeks agregatif sederhana. Indeks agregatif sederhana ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada A, angka indeks agregatif sederhana harga, dan yang B ada angka indeks agregatif sederhana kuantitatif, dan di bawahnya juga ada rumusnya yang A dan yang B, dan keterangannya juga sama seperti yang di atas di nomor 1. Dan yang ketiga ada angka indeks rata-rata. Indeks rata-rata ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada A, angka indeks sederhana harga rata-rata relatif, dan yang B itu ada angka indeks sederhana rata-rata kuantitas, dan di bawahnya juga ada rumusnya. Dan di sini ada tambahan keterangan rumusnya, yaitu N, karena di nomor 3 ini, di angka indeks rata-rata ini ada ketentuan N-nya, dan N itu adalah banyaknya produk yang diobservasi. Terima kasih.
Saya Salma Rasafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penimbangan naik turunnya angka indeks. Angka indeks tertimbang itu metodenya ada 4. Yang pertama ada indeks harga agregatif tertimbang. Nah, indeks harga agregatif tertimbang ini dibagi menjadi 2, yaitu ada indeks Las Peires dan indeks Pace. Untuk rumus indeks Las Peires itu adalah L sama dengan sigma PT dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Untuk rumus indeks Pace adalah P sama dengan sigma PT dikali QT per sigma P0 dikali QT dikali 100%. Yang kedua itu ada indeks produksi agregatif tertimbang. Nah, indeks produksi agregatif tertimbang juga ini dibagi menjadi 2, yaitu ada indeks Las Peires dan indeks Pace. Untuk rumus indeks Las Peires itu adalah L sama dengan sigma P0 dikali QT per sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Dan rumus indeks Pace adalah P sama dengan sigma PT dikali QT per sigma PT dikali Q0 dikali 100%. Untuk PT sendiri itu adalah harga masing-masing produk pada tahun ke-1, P0 harga masing-masing produk pada tahun dasar, QT kuantitas masing-masing produk pada tahun ke-1, Q0 adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Yang ketiga itu ada variasi dari indeks harga tertimbang. Nah, variasi dari indeks harga tertimbang ini juga dibagi menjadi 2, itu yaitu ada indeks Fisher dan indeks Brodbees. Untuk rumus indeks Fisher adalah IF sama dengan akar kuadrat L harga dikali P harga, dan rumus indeks Brodbees adalah ID setengah L harga dikali P harga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ada variasi dari indeks produksi tertimbang. Nah, variasi dari indeks produksi tertimbang ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada indeks Fisher dan indeks Brodbees. Untuk rumusnya itu yang pertama indeks Fisher adalah IF sama dengan akar kuadrat L produksi dikali P produksi, dan rumus indeks Brodbees adalah ID sama dengan setengah L produksi dikali P produksi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks tak tertimbang. Nah, di sini terdapat data harga ketiga jenis barang pada tahun 93, 94, dan 95. Nah, yang disajikan sebagai data berikut. Nah, kita akan menentukan indeks relatif harga dan kuantitas pada tahun 94 dan 95 dengan memakai tahun dasar 93. Dengan rumus IT0 sama dengan PT per P0 dikali 100%. Nah, PT itu harga produk dari tahun ke T. Kalau P0 itu tahun dasarnya. Nah, di sini kita akan mencari perbandingan dari tahun 94 dan 93 yang pertama. Kita masukkan 315 itu dari mana? Dari PT-nya 94 yang jenis barang A. Nah, 300 itu dari tahun dasar. 300 dikali 100%. Kita masukkan sama dengan diklik jenis barang A yang tahun 94, 315 dibagi 300 tahun dasarnya dikali 100%. Enter.
Nah, di sini kita akan mendapatkan dari perbandingan 93 dan 94 itu 1,05%. Nah, sedangkan yang tahun 95 sama aja, berarti PT-nya itu 330 yang tahun 95, P0-nya tetap yang 93, sama dengan 330 per 300 dikali 100%. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya 1,1% yang perbandingan tahun 95 dan 93. Nah, untuk menentukan harga jenis barang B dan C itu rumusnya sama, tinggal dimasukkan saja. Berarti kalau yang B yang 125 per 100, begitupun sama dengan yang tahun 95. Nah, yang kedua kita akan mencari indeks relatif kuantitas sederhana yang jenis barang A. Nah, rumusnya sama, cuman diganti simbolnya saja. Jadi IT0 sama dengan QT per Q0 dikali 100%. Tahunnya kita perbandingannya 94 dan 93, 95 dan 93. Nah, kita masukkan saja, sama dengan PT-nya itu 25 yang jenis barang A per 35 dikali 100%. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya 0,71% yang perbandingan yang pertama, tahun pertama. Yang kedua, kita masukkan yang tahun 95. Berarti 40 PT-nya per 35 dikali 100%. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil 1,14%. Begitupun yang lainnya, jenis barang B begitupun sama rumusnya. Selanjutnya kita akan tentukan indeks harga dan kuantitas agregatif sederhana dari 3 jenis barang A, B, C. Nah, kita jumlahkan dulu per tahun-tahunnya. Di sum aja langsung dijumlahkan semuanya. Nah, dengan rumus IH A sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100%. Nah, sigma PT itu jumlah semua jenisnya itu ditambahkan. Ini PT-nya itu tahun 94. Nah, sedangkan P0-nya tahun 93 dijumlahkan. Nah, ini hasilnya 900, 1040, 40, 37. Kita akan mencari perbandingan dari 93 dan tahun 94. Nah, 1040 itu jumlah dari sigma PT tahun 94. 900 itu dari sigma P0. Nah, kita jumlahkan saja, masukkan sama dengan jumlah dari PT per 900 jumlah dari P0 dikali 100%. Nah, di sini kita akan menemukan hasilnya 1,16% dari perbandingan tersebut. Nah, sama dengan indeks kuantitas agregatif sederhana, sama caranya. Tinggal sama dengan jumlah dari
bagi T tahun 94 per Q0 nya dikali 100%. Nah, di sini terdapat hasilnya 0,925%. Selanjutnya yang kelima, kita akan menentukan indeks rata-rata harga sederhana dari jenis barang pada tahun 93 dan 94. Nah, ini PT-nya tahun 94, P0-nya tahun 93 tahun dasarnya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka dibuat tabel perhitungan seperti ini. Relatif harga, indeks harga relatif. Nah, ini 1,05 itu dari mana? Dari perhitungan 315 dibagi 300, hasilnya 1,05. Nah, indeks harga relatif itu dari mana? Dari 1,05 dikali 100. Nah, hasilnya ini. Nah, ini dijumlahkan saja, autosum, jadi hasilnya 350. Nah, di sini ada rumus IRH, indeks rata-rata harga, sama dengan sigma PT per P0. Nah, di sini itu keseluruhan jumlahnya per N itu banyaknya data. Nah, kita datanya ada 3 kali 100%. Karena di sini kita udah mencari keseluruhannya PT per P0 itu berapa, jadi tinggal 350 sama dengan 350 dibagi 3. Enter. Nah, di sini terdapat hasilnya 116,67%. Di sini dalam hitungan persen semuanya. Nah, yang selanjutnya mencari indeks rata-rata relatif kuantitas sederhana. Sama seperti tadi rumusnya. Berarti kalau yang ini keseluruhan kuantitas. Nah, di sini sudah dibuat tabelnya dan perhitungannya biar mudah, sehingga mendapatkan hasil keseluruhannya itu kita per Q0-nya itu 521. Tinggal masukkan saja sama dengan 521 bagi 3. Enter. Nah, di sini terdapat hasilnya 173,67%. Nah, begitu saja tentang perhitungan, cara-cara perhitungan angka indeks tak tertimbang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Pembahasan tentang perhitungan angka indeks tertimbang. Di sini sudah disediakan data dengan jenis barang A, B, dan C. Lalu ada tabel harga per unit diambil dari tahun 1993, 1994, dan 1995. Lalu ada tabel produksi di tahun 93, 94, dan 95. Lalu kami juga sudah menghitung untuk P0 Q0, lalu ada PT kali Q0, dan lalu P0 kali QT, dan PT kali QT. Untuk P0 nya sendiri ini adalah harga produk di tahun dasar, sedangkan Q0 adalah kuantitas produk di tahun dasar, sedangkan untuk PT adalah harga produk di tahun T, dan T sendiri ini adalah kuantitas di tahun T. Baik, di sini saya akan membahas tentang perhitungan angka indeks tertimbang. Di
Sini kami sudah menyiapkan tabel dengan jenis barang A, B, dan C. Lalu ada tabel harga per unit, itu ngambil di tahun 1993, 1994, dan 1995. Dengan harga produksi di tahun 93 itu ada 300, 100, dan 500. Di tahun 94 ada 315, 125, dan 600. Di tahun 95 itu ada 330, 150, dan 550. Lalu di tabel produksi di tahun 1993 itu ada 35, 4, dan 1. Di tahun 94 itu ada 25, 10, dan 2. Lalu di tahun 95 itu ada 40, 50, dan 3. Untuk angka indeks itu sendiri kan membandingkan suatu kegiatan dalam dua waktu yang berbeda. Jadi kami mengambil perbandingan antara 1993 dan 1994, di mana 1993 ini adalah sebagai tahun dasarnya, sedangkan 1994 ini sebagai tahun berjalannya. Maka kami sudah menghitung untuk penol kinolnya adalah penol di sini adalah 1993, maka 300 dikali dengan kinolnya yaitu 35, maka hasilnya adalah 10.500. Itu juga dengan seterus ke bawahnya. Lalu di sini ada PT dikali kinol, di mana PT adalah tahun 1994. Di sini berarti 315 dikali dengan kinol adalah tahun dasarnya, berarti dikali 35, maka 315 dikali 35, maka hasilnya adalah 11.025 rupiah. Begitu terus ke bawahnya dengan barang B dan C juga. Lalu ada penol dikali kite, di mana penolnya adalah di tahun 1993 dengan harga 300 dikali dengan kite. Kite adalah kuantitas di tahun 94 yaitu 25, maka 300 dikali 25 adalah 7.500. Begitu juga dengan perkalian di bawahnya. Lalu perkalian PT kali PT, di mana PT adalah produksi di tahun 94 yaitu 315 dikali dengan produksi di tahun 94, maka perkaliannya adalah 315 dikali 25, yaitu hasilnya adalah 7.875. Begitu juga dengan perkalian di bawahnya. Lalu kita jumlahkan, kita blok dari penol kali kinol, kita blok, lalu kita klik auto jumlah di sini, maka sudah muncul hasilnya. Lalu kita drag sampai PT kali kite, akan muncul hasilnya jumlahnya. Selanjutnya perhitungan yang pertama itu indeks harga agregatif tertimbang, itu dibagi dua dengan metode indeks Las Peires dan indeks Pace. Yang pertama itu indeks Las Peires dengan rumus L sama dengan sigma PT kali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dibagi 100%. Perhitungannya adalah, maka perhitungannya sigma dari PT kali Q0 berarti yang ini, kita blok, lalu kita bagi dengan P0 kali Q0, lalu kita kali dengan 100%, maka kita enter, hasilnya adalah 106. Maka indeks harga agregatif tertimbang itu sebesar 1,06%. Lalu ada indeks Pace, di mana rumusnya adalah P sama dengan sigma PT kali kite dibagi sigma P0 kali kite dikali 100%. Perhitungannya adalah sigma PT, maka kita blok jumlah dari sigma PT kali kite, lalu kita bagi dengan sigma P0 kali kite, lalu kita kali dengan 100%. Kita enter, maka hasilnya adalah 1,09%. Lalu yang kedua ada indeks produksi agregatif tertimbang.
Ada dua metode juga, ada indeks Las-Peyres dan indeks Pace, di mana indeks Las-Peyres itu rumusnya adalah L sama dengan sigma P0 kali QT dibagi dengan sigma P0 kali Q0, jadi dikali 100%. Perhitungannya adalah sigma P0 kali QT ini kita blok dibagi dengan sigma P0 kali Q0, lalu kita kali dengan 100%. Enter. Hasilnya adalah 183. Untuk kita bulatkan dulu, kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada indeks Pace, di mana indeks Pace itu rumusnya adalah P sama dengan sigma PT kali QT per sigma PT kali Q0 dikali 100%. Maka perhitungannya adalah sigma PT kali QT ini kita bagi dengan sigma PT kali Q0 ini. Lalu kita kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 0,85. Selanjutnya ada perhitungan variansi dari indeks harga tertimbang. Itu dibagi dua, ada indeks Fisher dan indeks Drobis. Untuk indeks Fisher rumusnya adalah IF sama dengan akar dari L harga dikali P harga, di mana di sini L harganya adalah 1,06 dan P harga adalah 1,09. Maka perhitungannya di akar dari 1,06 dikali 1,09 adalah hasilnya 1,12. Lalu indeks Drobis rumusnya adalah ID sama dengan setengah dikali L harga ditambah P harga, di mana L harganya tetap 1,06 dan P harga adalah 1,09. Lalu perhitungannya adalah 1,06 ditambah 1,09 dibagi 2. Maka perhitungannya adalah kita blok indeks Las-Peyres di harga, lalu kita ditambah blok 1,09 itu Pace di harga, lalu kita bagi 2, kita enter, maka hasilnya adalah 1,08%. Baik, selanjutnya yang terakhir itu perhitungan variansi dari indeks produksi tertimbang. Sama, perhitungannya ada indeks Fisher dan indeks Drobis. Untuk indeks Fisher itu IF sama dengan akar dari L produksi dikali P produksi, di mana L produksi adalah indeks Las-Peyres dari produksi 0,83 dikali dengan P produksi, yaitu Pace dari produksi 0,85. Maka perhitungannya adalah akar dari 0,83 dikali dengan 0,85, hasilnya adalah 0,77%. Selanjutnya ada perhitungan indeks Drobis. Itu rumusnya adalah ID sama dengan setengah dikali dengan L produksi ditambah P produksi. Mana L produksi masih sama, itu Las-Peyres produksi itu 0,83 dan Pace dari produksi itu 0,85. Maka perhitungannya adalah 0,83 ditambah 0,85 dibagi 2. Lalu kita aplikasikan, kita blok Las-Peyres produksi 0,83 ditambah dengan Pace di produksi itu 0,85, lalu kita bagi 2, kita enter, hasilnya adalah 0,84%. Kesimpulannya yaitu angka indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif satu variabel atau lebih pada waktu tertentu atau tempat tertentu dibandingkan dengan variabel yang sama pada waktu atau tempat yang lainnya. Lalu untuk perhitungan angka indeks itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu angka indeks tak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.